Hai pecinta alam, kali ini kita akan bahas tentang kanguru. Kanguru ini adalah hewan mamalia yang memiliki sebuah kantung yang bernama marsupialia. Dan kata kanguru, katanya, itu diambil dari bahasa aborigin, ganguru. Kanguru adalah hewan herbivora, dan hewan ini mungkin adalah salah satu hewan paling ikonik di Australia, selain hewan lain seperti koala dan rubah terbang. Nah, kanguru ini sebenarnya bukan satu spesies. Ternyata ada 4 spesies kanguru, yaitu kanguru merah, kanguru antilopin, kanguru abu-abu timur, dan kanguru abu-abu barat. Meskipun semua spesies serupa, mereka berbeda dalam ukuran, warna, dan distribusi. Nah, ini kanguru merah, yaitu Macropus rufus, adalah yang paling banyak ditemukan di Australia. Kanguru merah sebenarnya adalah marsupial hidup terbesar di dunia. Jantan lebih besar dari betina dan tumbuh hingga setinggi 2 meter atau 6 kaki sampai 7 kaki. Dan beratnya mencapai sekitar 90 kg. Namun jika spesies kanguru pohon atau Dendrologus, kanguru ini dapat ditemukan di Papua Nugini dan Queensland. Jika kalian melihat kanguru pohon ini, kalian juga akan mengira bahwa ini seperti bukan kanguru, karena berbeda dengan kanguru merah yang sering kita pikirkan. Kanguru pohon ini berjalan dengan 4 kaki dan bahkan tidak melompat. Nah, kanguru merah, di alam liar mereka biasanya hanya hidup sekitar 5 tahun sampai 8 tahun. Namun karena perawatan manusia, mereka bisa hidup sampai dengan 25 tahun. Ada puluhan juta kanguru di Australia. Pada tahun 2020, pemerintah Australia memperkirakan ada sekitar 42,8 juta kanguru di area panen komersial negara tersebut. Dan jumlah ini ternyata sama dengan 2 kali lipat populasi manusia di negara Australia. Artinya lebih banyak kangurunya ya. Ciri-ciri fisik hewan ini. Kanguru memiliki tendon elastis besar di kaki belakangnya. Tendon adalah jaringan yang menghubungkan otot dan tulang. Dan jaringan ini terdiri dari serat protein yang kuat dan fleksibel sehingga berperan penting dalam pergerakan tubuh. Tendon tersebut menyimpan energi regangan elastis, dan ini membantu menyediakan sebagian besar energi yang dibutuhkan kanguru untuk melompat. Mereka dapat melompat hingga kecepatan 70 km per jam dalam jarak pendek, dan dengan mudah mempertahankan kecepatan 40 km per jam. Kanguru merah besar, mereka mampu melompat lebih dari 8 meter dalam satu lompatan. Mereka ini juga menggunakan ekornya sebagai tambahan pada kecepatan lambat. Nah, sayangnya, mereka tidak bisa berjalan mundur atau melompat mundur. Ini dikarenakan kaki mereka yang besar dan ekor yang panjang yang membatasi mereka dalam gerakan ini. Mereka ini memang berotot seperti gambar ini nih. Seperti atlet boxing. Semua spesies kanguru biasa berkelahi untuk memperebutkan akses ke betina atau tempat minum yang terbatas. Bukan hanya pria manusia yang pamer otot. Kanguru jantan ini juga melakukan hal yang sama. Mereka menggunakan bisep tersebut untuk memikat para kaum betina. Itu titit. Kemampuan unik dalam bertarung kanguru di alam liar adalah dengan cara menenggelamkan musuh. Kanguru adalah perenang yang hebat ternyata, dan jika dikejar oleh predator seperti anjing, kanguru dapat menahannya dengan kaki depannya yang kuat, dan mereka memancingnya untuk berlari ke air dan akan menenggelamkannya. Kalau kita sering melihat kanguru bersama-sama dalam sebuah kelompok, ini adalah mob. Kanguru berkelompok yang dikenal sebagai gerombolan yang disebut mob. Mereka berpasukan dan berkawanan. Kelompok tersebut cenderung didominasi oleh jantan terbesarnya. Kanguru jantan dikenal sebagai bucks, boomer, atau jack. Sedangkan betina disebut dust, flyer, atau gills. Dengan bersama-sama, mereka biasanya mencari air. Kanguru bisa menemukan sumber air, dan itu menjadi salah satu kemampuan unik yang dimiliki kanguru dengan menemukan sumber air. Namun sayangnya,
Ada dampak buruk dari mob yang dilakukan oleh kanguru tersebut. Jadi, 9 dari 10 tabrakan kendaraan hewan di Australia itu ternyata disebabkan oleh kanguru. Bahkan rambu penyeberangan kanguru sudah sangat umum di seluruh Australia. Mungkin seperti manusia, setiap kali makan, kita akan langsung masukkan ke perut untuk dipecah dan kemudian diteruskan melalui usus kita. Namun, kanguru ini tidak sama. Karena kanguru adalah herbivora yang memakan makanan beserat tinggi, dan di mana ada proses berbeda untuk memecah makanannya. Seperti sapi yang biasa kita sering lihat, kanguru benar-benar memuntahkannya dan lalu kembali memakannya lagi. Hal ini memungkinkan untuk kanguru dengan mudah memasukkan makanan ke perut bilik tunggal mereka. Namun tidak 100% semuanya sama dengan sapi. Salah satunya adalah perbedaan di mana ternyata kanguru tidak mengeluarkan gas metana. Artinya, kanguru ini tidak kentut seperti sapi ataupun domba, ataupun kita. Lu pakai kentut lagi. Ini untuk melindungi kita dari kobra. Setiap ternak melepaskan metana dalam jumlah besar melalui kentut dan bersendawa. Seperti ini. Karena pola makan herbivora mereka. Namun, kanguru tidak memiliki masalah yang sama. Melainkan gas produk sampingan diubah menjadi asetat yang merupakan bentuk garam. Dan ini kemudian justru digunakan untuk menyediakan energi tambahan. Nah, dari sini, para ilmuwan akhirnya mempelajari potensi penggunaan bakteri tersebut untuk mengimplementasikannya pada hewan ternak, seperti sapi ataupun domba, dengan tujuan untuk mengurangi jumlah metana yang merusak lingkungan, atau tepatnya, mengurangi emisi karbon, yang saat ini sedang menjadi isu utama dunia. Dan kanguru ini tidak memiliki kelenjar keringat. Mereka cenderung nongkrong dan bersantai di tempat teduh saat cuaca panas. Jika mereka ingin mendinginkan diri, mereka akan menjilati lengannya sampai basah kuyup. Seperti mandi. Karena mereka mengunyah rumput, sebenarnya dapat merusak giginya. Namun kanguru telah mengembangkan kemampuan untuk mengganti giginya setelah rusak. Gigi geraham yang rusak akan bergerak maju sebelum akhirnya rontok dan digantikan oleh gigi baru yang lebih sehat. Ini dikenal sebagai polypodonti dan hanya ditemukan pada 2 jenis mamalia yang lainnya seperti gajah dan manatee. Secara keseluruhan, artinya gigi mereka terus-menerus diganti dengan yang baru. Jadi, kita tidak akan pernah menemukan kanguru ompong. Sekarang kita akan berbicara tentang siklus kehidupan. Ini berhubungan dengan apa alasan populasi kanguru sangat besar bahkan melebihi populasi manusianya di Australia. Alasannya adalah karena kanguru betina ternyata hampir selalu hamil setiap waktu. Masa kehamilan dari induk betina ini sangat singkat, yaitu 33 hari. Induk-induk kanguru ini dapat menunda atau membekukan perkembangan embrio hingga joy tersebut dapat meninggalkan kantong. Mengapa disebut joy? Karena dia hanya memiliki panjang sekitar 1 inch saat lahir, atau seukuran buah anggur. Kanguru ini adalah sumber daya yang signifikan di Australia. Melihat mereka diburu adalah hal yang biasa untuk diambil kulitnya, untuk diambil dagingnya, dan bahkan untuk melindungi lahan penggembalaan berbagai hewan. Daging kanguru sebenarnya dianggap sehat untuk dikonsumsi manusia, apalagi dibandingkan dengan jenis daging tradisional lainnya seperti daging sapi atau bahkan babi. Ternyata daging kanguru tidak memiliki konsentrasi lemak yang tinggi. Meskipun daging kanguru dilarang di daerah tertentu, termasuk di California, ternyata penting untuk diingat bahwa ini adalah tradisi penting penduduk asli Australia. Bagi penduduk asli Australia, daging kanguru adalah makanan pokok. Jadi, sangat biasa jika kita menemukan burger kanguru pada menu di Australia. Faktanya, ini adalah pilihan yang sehat karena tinggi protein dan rendah lemak, serta bisa menjadi alternatif makanan yang berkelanjutan. Sudah jelas, kanguru adalah sebuah simbol di Australia atau simbol nasional di Australia. Sebagai bagian penting dari budaya negara, mereka muncul di lambang organisasi atau institusi pemerintah. Mungkin seperti Qantas Airways Limited, yaitu maskapai tertua ketiga di dunia yang masih beroperasi.
Ada juga Royal Australian Air Force. Kanguru ini juga muncul di beberapa cerita fiksi, yaitu ada di film Kanguru Jack pada tahun 2003, ada juga film yang lebih lama lagi, Tank Girl di tahun 95, dan juga Blinky Bill di tahun This is 1992. the story of Blinky Bill and Flap and Nazi too, and Wombo, Ruff and Marcia and Splotch the kangaroo. Now they all lived in Green Patch Town as happy as can be, with friends and neighbors all around, the same as you and me.